Bible study itu sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pencerahan dengan kebenaran firman Allah, penguatan komunitas yang kuat, supaya moto GMK itu seperti doa Tuhan Yesus, supaya semua menjadi satu, agar dunia percaya. Shalom para senior, selamat menjadi tim yang melanjutkan pekerjaan yang bagi saya adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Saya ingin kita memulai dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang seorang tokoh besar di Alkitab yang pada titik tertentu mengalami kemenangan, tapi kemudian pada titik tertentu dia nyaris putus asa. Merawat spiritualitas, impartasi tim Bible Study Senior GMKI hari ini Minggu 21 Januari, secara khusus tim yang baru. 1 Raja-Raja 19 ayat 9-11, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Lihat 12-14, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15-17, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Nah, para senior yang saya hormati, saya beri judul merawat spiritualitas. Dalam pembacaan di kitab ini kita temukan ada semacam komplikasi yang luar biasa. Dan komplikasi ini membuat kita mesti waspada. Mengapa? Karena pada pasal 18 itu Elia mengalami kemenangan yang sangat heroik ketika dia membunuh gabungan Nabi Baal dan Nabi Asetoret milik Ratu Isabel, istrinya Ahab, di atas Gunung Karmel itu. Itu hampir 850 Nabi Baal. Dan setelah itu dia diancam oleh Ratu Isabel
dengan pertanyaan yang cenderung intimidatif. Di zaman itu Raja Ahab menghadapi Nabi Elia. Jadi pesan profetik yang pertama ialah kemenangan jika tidak dirawat maka akan diikuti dengan kekalahan. Dan itu terjadi di berbagai bidang. Ya, dalam kehidupan pribadi, orang pernikahan, kemenangan-kemenangan, orang bikin pesta-pesta kemenangan, tapi tidak terlalu lama kemudian orang bisa jatuh. Kenapa? Karena apa yang dia lihat dan bukan berdasarkan iman. Pada ayat 3 ia percaya kata-kata ratu dan bukan percaya firman Tuhan. Padahal dia sudah mengalami kemenangan yang sangat spektakuler yang dikerjakan Tuhan di atas gunung itu. Tetapi ketika ada ancaman dari Ratu Isabel, dia kemudian lupa. Ya, padahal dia sudah dipelihara Tuhan 3,5 tahun. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kita tahu ketakutan mengalahkan iman. Ya, kasih itu bisa dikalahkan karena ketakutan. Yang kedua, Elia lebih peduli menyelamatkan dirinya daripada memberi dirinya. Kita bisa lihat di Markus 8 ayat 34-38 dan Yohanes 12 ayat 23 sampai 28. Yang ketiga, ketika Elia sedang putus asa, ada ancaman-ancaman, nyawamu, nyawanya, nyawaku, ambillah nyawaku, untuk memberi pengertian bahwa penyerahan diri kepada Tuhan, tetapi karena ketakutan dan kekalahan. Orang menyerahkan diri karena mengucap syukur untuk sebuah kemenangan, tapi orang juga bisa menyerahkan diri karena mengalami kekalahan, ketakutan, kegalauan. Ya, kita ingat dalam praktik hidup sehari-hari, ya orang Ambon bilang, Tuhan ambil beta jua, beta yang sanggup lagi menghadapi hidup ini. Yang keempat, waspadalah bahwa jangan Anda mengira bahwa hanya Anda sendiri satu-satunya orang yang sisa yang masih setia. Tuhan bilang masih ada 7.000 orang yang setia. Jadi seringkali ketika kita mengalami tindakan-tindakan spektakuler karena iman, karena Tuhan, kita merasa kita sendiri yang hebat. Padahal masih ada banyak orang yang setia. Maka Tuhan bilang sama Elia, turun dari gunung itu. Bukan kau sendiri yang berjuang, tapi masih ada 7.000 orang yang setia. Dan Tuhan datang dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, dengan badai, dengan api, dengan tindakan-tindakan spektakuler. Kadang-kadang Tuhan bicara dengan kita dengan seperti angin sepoi-sepoi. Dia cukup membisikkannya. Ya, dia cukup mengelipkan matanya mungkin dengan kita. Ada tanda-tanda yang tidak heroik, tapi situasi-situasi yang sangat hening sekalipun, Tuhan bisa sampaikan kepada kita peringatan-peringatan yang amat penting. Apa yang terjadi? Orang yang ingin mati karena orang putus asa. Memang segala sesuatu dan akhirnya ingin mati. Ada beberapa tokoh yang pernah ingin mati dalam perjalanan iman mereka. Musa dia ingin mati. Ayub ingin mati. Yeremia ingin mati. Yunus ingin mati. Itu nabi-nabi yang dahsyat, punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Tapi ketika menghadapi titik-titik yang sangat kritis, mereka ingin mati. Ini sebuah kemunduran yang sangat luar biasa. Ini peringatan penting buat kita, orang-orang yang hampir 3 tahun berjalan dengan Bible study yang luar biasa. Tapi juga dalam banyak aktivitas kita juga bisa mengalami kegalauan. Karena itu kematian bukan jawaban atas keputusasaan.
Keputusasaan atau kematian sebenarnya adalah sebuah tindakan egois. Tindakan yang tidak memuliakan Allah. Dan ingat bahwa kemenangan itu heroik. Tapi ketika kemenangan itu tidak dirawat dengan baik, tidak dilanjutkan dengan benar, tidak ada follow up-nya, maka orang bisa mengalami keputusasaan. Jawaban sesungguhnya ialah mati bagi diri sendiri dan percaya Tuhan menyelesaikan semuanya. Ini yang kemudian disebut sebagai controllable dan uncontrollable. Ada yang bisa kita kontrol, tapi ada yang juga tidak bisa kita kontrol. Ada jaminan masa depan dan sahabat kita, anak cucu kita. Jaminannya bukan BS-nya. Yang kita wariskan bukan Bible study yang rutin. Warisan kita bukan pertemuan-pertemuan rutin. Tapi warisan kita ialah Yesus Kristus yang kita percaya dia sanggup menyelamatkan. Karena itu ada dua prinsip yang saya sampaikan kepada tim yang baru ini. Rawatlah spiritualitas. Yang pertama, hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap orang. Jangan bikin dia sebagai sebuah rutinitas. Hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, perenungan-perenungan firman Tuhan, dan komunitas-komunitas yang hidup apakah di gereja, keluarga, dan juga di PNPS dengan Bible study-nya. Yang kedua, miliki 4 prinsip dalam membangun kecerdasan spiritual. Yang pertama, spiritual awareness. Sadarlah bahwa Tuhan itu berotoritas 24 jam dalam hidup kita. Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Yang kedua, ada tujuan hidup. Tujuan hidup kita bukan sukses, bukan berhasil. Tujuan hidup kita bukan kaya, punya jabatan. Tapi tujuan hidup kita ialah Kristus. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Kalau tujuan hidup kita mau kaya, maka orang akan korupsi. Kalau tujuan hidup kita populer, maka kita akan manipulatif. Kalau tujuan hidup kita ingin sukses, maka kita bisa juga cenderung menjadi orang yang memalsukan apa saja. Tapi kalau tujuan hidup kita Kristus, maka segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Yang ketiga, bertindaklah out of the box. Lakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan orang lain. Dan itu butuh harga, butuh pengorbanan, butuh kesediaan. Ya, misalnya kalau BS mulai 5:30, berarti hostnya udah siap jam 5 misalnya. Kalau pelayan firmannya belum baca, belum sampaikan materinya, orang hostnya udah ngerti materi yang akan disampaikan. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang siap sedia untuk menolong. Sehingga saya melihat bahwa Bible study bukan sekedar sebuah program. Sekali lagi, kalau itu cuma program, maka dia nggak punya guna. Tapi melihat dia sebagai sebuah gaya hidup, berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Tindakan out of the box, melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yesus melakukan banyak tindakan out of the box. Dia tinggalkan sorga, datang ke bumi, itu out of the box. Dia menyelamatkan keluarga di Kana, belum waktunya, tapi dia menyelamatkan pesta itu dengan mengubah air jadi anggur. Itu out of the box. Itu semua tindakan-tindakan. Dan yang terakhir ialah mesti punya final destiny. Final destiny itu membuat kita akan menentukan arah perjalanan kita. Tahun 2005 ketika saya mengikuti Power Character dan menjadi seorang trainer internasional, kami disuruh untuk menulis Final Destiny. Dan itu disaksikan oleh beberapa peserta saling punya accountability. Kalau Final Destiny saya ialah, saya ingin jadi bapak. Ketika saya dipanggil Tuhan, di batu nisan saya akan ditulis, He is my father.
baik anak-anak kandung saya, anak-anak rohani, dimanapun saya pergi melayani, saya pastikan saya ingin jadi Bapa buat mereka. Bapa tidak hanya memeluk, Bapa tidak hanya menepuk pundak, tapi Bapa juga menegur dengan kebenaran. Bapa juga menyampaikan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi Bapa juga memberi ruang untuk orang bertumbuh, mengalami kebenaran. Kecerdasan spiritual itu bukan rajin baca Alkitab. Kecerdasan spiritual itu bukan rajin berdoa saja. Kecerdasan spiritual itu bukan rajin ke gereja. Tapi kecerdasan spiritual itu punya 4 dimensi. Punya spiritual awareness. Sadar 24 jam Tuhan ada dalam hidup saya. Dia mengontrol segala sesuatu. Yang kedua, punya tujuan hidup adalah Kristus. Yang ketiga, dia selalu bertindak melebihi yang lain. Orang bangun jam 4:30, saya bangun jam 4. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup. Karena saya memimpin mereka. Saya harus lebih dulu dari mereka. Saya harus lebih mulai dari mereka. Dan yang ketiga, keempat, dia punya final destiny. Kalau ini kita kerjakan, maka saya percaya bahwa Bible Study kita bukan sekedar sebuah program dari PNPS. Bible Study kita bukan sekedar sebuah aktivitas para senior yang seolah-olah udah pensiun nggak punya kerjaan, tapi saya berdoa supaya Bible Study itu sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pencerahan dengan kebenaran firman Allah, penguatan komunitas yang kuat, supaya moto GMK itu seperti doa Tuhan Yesus, supaya semua menjadi satu, agar dunia percaya. Tuhan Yesus memberkati para senior yang bersedia mengambil alih pekerjaan pelayanan perjalanan menuju tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan. Selamat melayani dengan penuh sukacita. Anda pasti bayar harganya, bangun lebih cepat, menyediakan segala fasilitas pendukung, dan menghadapi berbagai macam orang dengan latar belakang dan pola pikir. Ada yang tepat waktu, ada yang lebih sedikit mengganggu waktu kita. Ada yang tiba-tiba batalkan jadwal dan Anda harus ambil alih semuanya. Itulah bagian-bagian dari perjalanan untuk membangun spiritualitas. Rawatlah spiritualitas keluarga kita. Rawatlah spiritualitas pribadi. Itu akan menjadi kekuatan untuk merawat spiritualitas komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.